Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan kepada engkau al-kautsar, nikmat yang paling besar. Bagaimana cara mensyukuri nikmat? Fasalli li rabbika wanhar. Cara mensyukuri nikmat yang pertama, fasalli, salat. Siapa yang tak salat, gugur 4 fardu kifayah. Tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Lalu kemana jasadnya? Campakkan ke Sungai Kampar. Setuju? Yang gak bilang setuju berarti tak sholat. Orang yang tidak sholat, perbedaan antara mukmin dan kafir, tarkus sholat, meninggalkan sholat. Makanya ibu-ibu, carilah menantu yang sholat. Mana orangnya? Ini yang di hadapan saya. Yang senyum, yang belum nikah. Yang mudah jangan. Mudah-mudahan yang belum nikah ditemukan dengan jodoh yang rajin sholat berjamaah. Yang bilang amin, yang belum nikah. Ini yang udah nikah pula amin yang kuat. Dia tak tahu istrinya nengok dari belakang. Selesai ini ditanya, Mas, tadi waktu Ustaz bilang mudah-mudahan yang belum nikah jodohnya dipertemukan, kok Mas bilang amin? Tadi saya ngeliat dari dalam masjid. Kenapa bilang amin? Apa kata Bapak? Untuk anak kita. Sudah saya ajarkan jawabannya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat, salat, salat. Nanti Bapak Ibu kalau pergi umrah sampai di Masjid Nabawi, masuk ke dalam taman Raudhah, ada tempat mihrab Nabi jadi imam. Di dinding ada tiang sebelah kiri, ada tulisan As-salatu imaduddin, salat tiang agama. Kenapa kemah tenda ini kokoh? Karena tiang. Andai tiangnya lapuk, tumbang, na'udzubillah. Oleh sebab itu maka tak ada guna puasa, tak ada guna haji ke Makkah bolak-balik umrah, tak ada guna amal banyak kalau tak salat. Inna awwalu ma yuhasabu fil abdu yaumil qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung dari seorang hamba, salatuhu, salat. Tapi rasanya di desa kita saya tak perlu lagi cerita salat karena masjid ini sudah melimpah ruah. Ini setiap salat macam ini. Ustadz Somad ini tidak sopan, masa menceramahi orang di belakang. Saya bingung mau ngadap kemana ceramah. Di belakang orang, di depan orang, di kanan orang, di kiri orang. Nanti kalau saya mutar-mutar musing saya pingsan. Saya ceramah lebih kurang 60 menit. Habis itu buka pertanyaan, kirim kertas, nanti saya jawab. Tapi jangan semua nulis, 30 menit aja. Habis itu saya mohon izin, kalau ceramahnya kurang, nanti kita malam sambung di Masjid Raya Kuok. Datanglah ke Kuok. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ustadz Somad,
suami saya nggak sholat. Gimana cara nyuruh suami sholat? Berapa banyak ibu-ibu, istri-istri ngirim WhatsApp, SMS, message ke saya, ngadu karena suaminya tak sholat. Saya tanya, suaminya nggak sholat sekarang atau dari dulu? Dari dulu nggak sholat. Kenapa mau nikah sama dia? Karena saya pun juga dulu nggak sholat. Suami saya iblis, saya setan. Tapi sekarang alhamdulillah kami sudah tobat, kami sudah ngaji, saya memperbaiki diri. Dia belum juga berhenti. Ternyata hidup ini kebahagiaan bukan pada materi. Dulu saya nikah sama dia karena rumahnya besar. Dulu saya nikah sama dia karena mobilnya mewah. Dulu saya nikah sama dia karena kebun sawitnya luas. Ternyata setelah menikah tak ada kebahagiaan, Pak Ustadz. Tidur sama orang tak sholat rasa tidur sama babi hutan. Ibu mau anak gadis ibu tidur sama babi hutan, apalagi sama babi ngepet. Oleh sebab itu maka carilah menantu yang sholat, bukan somat. Sholat. Ustadz Somad, ini anak saya dokter, cantik, perempuan, calon mantu saya itu saya tidak tahu dia sholat apa tidak. Gimana cara supaya kita tahu, Pak Ustadz? Apakah saya tanya dia, calon mantuku, sampean sholat apa ora? Jangan tanya dia, karena kalau tanya pasti dia jawab, aku sholat. Jadi gimana caranya? Ajak dia jumpa hari Jumat jam 12.15. Bisa kita ketemu besok di rumah makan jam 12.15 hari Jumat. Kalau dia bilang aku datang, jangan terima dia, berarti dia tak sholat Jumat. Tapi kalau dia berkata, mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, saya tidak bisa datang jam 12.15, tunggu saya jam 2, terimalah dia. Tapi soal ini tidak bisa dipakai lagi karena sudah bocor. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka salat. Dari kecil anak sudah diajak salat. Muru auladakum bis shalah. Suruh anak kamu salat. Wa abna'u sab'a. Umur 7 tahun anak salat. 7 tahun salat. Wadribuhum fil ashrah, pukul 10. Suruh 7, pukul 10. Suruh 7, pukul 10. Kalau saya sampaikan ke wirid Yasin ibu-ibu, suruh 7, pukul 10. Apa kata ibu-ibu? Nyuruh anaknya senang Pak Ustadz, nyuruh bapaknya yang payah. Alhamdulillah, masjid kita tegak kokoh berdiri. Al-muhajirin. Muhajirin artinya orang yang pindah. Al-muhajirin orang pindahan. Dari masjid mana tadi? Masjid orang pindahan. Al-muhajirin. Bapak Ibu pindah dari mana? Dari Jawa. Oh, berarti ini bukan orang Melayu, orang Jawa. Pripun kabare? Api? Alhamdulillah, muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Ustaz, jangan panjang-panjang, saya tak bisa. Itu aja lama ngapal Bapak Ibu, insyaallah setitik-setitik ya iso. Wis pirang-pirang dino koncone akeh wong Jawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah sholat di masjid, jangan lagi mempermasalahkan suku. Mau Jawa, mau Melayu, mau Batak, kita semua sama. Yang menyatukan kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi orang Jawa jangan lagi nolak. Wah, saya nggak mau nerima dia Pak Ustaz. Kenapa? Karena dia bukan orang Jawa. Saya nggak mau mantu saya orang Batak. Kenapa? Derajat kami langsung jatuh. Dari emas langsung jadi tulang. Ini masih mempermasalahkan suku. Mau Batak, mau Jawa, kita semua sama kalau sudah sholat. Yang diucapkan kepada Allahu Akbar, maka semua sama. Arah kiblatnya satu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Imamnya satu. Ayatnya Fatihah satu. Aurab yang dipakai bahasa Arab satu. Maka jangan lagi mempermasalahkan suku. Ini sesama suku masih saling ejek mengejek. Kamu sukunya apa? Melayu. Saya nggak kuat sama orang Melayu nih Pak Ustadz. Kenapa? Lari terus. Oleh sebab itu mesti tahu kita asal usulnya. Kalau kita tidak sering mengenal, inna khalaqnakum min zakarin, kami ciptakan kamu dari laki-laki, wa unsa, perempuan. Allah menciptakan makhluk cuma dua, laki-laki dan perempuan. Karena itu Allah menciptakan makhluk namanya Adam dan
Hawa. Datang orang sekarang katanya ada makhluk baru, Adam dan Asep. Mohon maaf Pak Asep yang dari Jawa Barat. Kumaha tuh, damang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Diciptakan dari Adam, diciptakan dari Hawa. Hawa menikah sama Adam. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada Melayu, ada Minang. Untuk apa? Lita'arafu. Ta'arafu artinya untuk beramal soleh. Amal soleh kepada Allah, solat. Jangan sampai tinggal solat. Alhamdulillah, ibu yang membangunkan solat subuh, yang membangunkan solat tahajud, yang membangunkan ibu adalah bapak. Bapak bangun tengah malam, dia ambil air, dia percikkan ke wajah ibu. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Si ibu pun membentang sejadah, bapak pun sholat. Usalli sunnatat tahajud rakaataini imaman. Pertama dulu dia jadi makmum, sekarang dia sudah jadi imam. Imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mantunya Kori. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin